Di rumah jangan dipencet-pencet. Oh, Ingat, apapun makanannya, minumannya. Itu kalau jerawat itu harus double cleansing nggak sih? oke. Sekali aja cukup gak sih dok? Atau harus 2 kali? Atau maksimalnya berapa kali? Gitu dok. Sebenarnya kalau misalkan baiknya itu tetap double cleansing ya. Mau kita berjerawat ataupun enggak. Kalaupun enggak berjerawat kan untuk mencegah supaya enggak jerawatan. Yang udah berjerawat apalagi tetap harus double cleansing. Apalagi kalau misalkan kita sering pakai make up ya, kayak gitu. Terus kayak misalkan pergi-pergi kayak gitu kan kita kena polusi tuh. Nah itu baiknya tetap double cleansing sih kayak gitu. Kalau di rumah aja nih dok, gak kemana-mana pun berarti tetap harus juga ya dok ya? Tetap harus dong, Oke. kayak mandi. Itu Oke, oke. Walaupun gak kemana-mana dong, kadang kan orang kayak, ah udah deh, aku kan gak kemana-mana ini, aku gak akan kena polusi gitu kan dok. Aku juga gak make upan gitu, kayaknya aku gak harus deh pakai pembersih wajah gitu. Ternyata itu salah ya dok ya? iya, Oke. harus tetap cuci muka, double cleansing karena kan kita kan kulit kita kan tetap produksi minyak. Oke. Iya, jadi untuk mencegah timbulnya jerawat kayak gitu tetap harus double cleansing. Oke. Nah, itu kayak dok lebih baik treatment rutin atau pakai skincare rutin? Lebih baik, lebih baik dua-duanya. Dua-duanya. Karena kalau misalkan treatment gak dibarengi sama skincare-nya, nanti tuh kita nge-trackingnya susah kayak gitu ibaratnya. Misal kita coba kita apalagi sekarang ya balik lagi ya banyak skincare yang abal-abal kayak gitu. Nanti kita nge-trackingnya susah nih. Ternyata pas udah mulai treatment terus udah membaik mukanya, terus tiba-tiba kita pakai skincare yang macem-macem di luaran ternyata muncul lagi. Nah, itu kan susah. Kita harus mengeliminasinya susah. Sedangkan kalau misalkan dari kita langsung sekaligus rangkaian skincare-nya kita bisa tahu tuh misal dari yang mana nih yang bakal munculin efek timbulnya jerawat misal dari skincare-nya yang Skincare-nya. mana kita bisa tahu kayak gitu. Oke, Kalau karena misalkan ternyata nggak cocok ya, tapi kalau oke. misalnya dari skincare luaran yang lain itu kan kita nggak tahu, jadi itu bakal susah untuk nge-tracking. Dan hasilnya juga lebih maksimal ya dok Iya, ya kalau misalkan nantinya. dari skincare-nya kita itu bisa hasilnya lebih maksimal. Oke, oke nih dok. Kita lanjut ke pembahasan yang tadi ya dok ya. Gitu. Lalu eh, kira-kira nih dok, apa sih yang bisa kita cegah? Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya jerawatnya itu nggak nambah parah nih dok gitu. Nah, jadi yang pertama kalau misalkan supaya nggak bikin jerawat kita makin tambah parah itu yang pertama menjaga kebersihan ya. Itu paling penting banget. Terus menjaga kebersihan itu bisa cuci muka, terus yang itu ganti apa namanya gak sering ganti spray bantal itu juga termasuk karena kan yang namanya kita kan tiap hari pasti ada tidur ya. Kadang orang tuh lupa kalau misalkan sarung bantal itu berpengaruh. Terus bisa dari makanan juga dikurangi konsumsi gula, tepung. Terus makanan-makanan junk food ya itu juga Oke. harus dikurangi. Terus kalau bisa sih kita harus tahu tuh supaya nggak memperparah kita harus tahu kondisi kulit kita nih kayak gimana sih kayak gitu. Jadi kita pakai skincare-nya itu tepat. Jangan nanti ternyata kulit kita kering terus kita pakai kandungan skincare yang bikin muka kita tambah kering. Nah, itu kan Oke. cuma timbulnya jerawat ya kayak gitu. Nah, dok ngomongin penggunaan bahan-bahan skincare yang tepat nih dok. Sebenarnya untuk permasalahan kulit jerawat itu kandungan yang paling bagus gitu ya dok ya. Itu kandungan apa sih dok untuk supaya jerawat itu tidak memperparah gitu dok? Sebenarnya kalau misalkan kandungannya banyak ya yang bagus ya, apalagi zat-zat
aktifnya tuh kan banyak. Cuman yang paling bagus itu ada di tea tree oil kayak gitu, dan itu pun udah ada di Udah ada, serangkaian di oke. skincare kita. Ada salicylic acid, nah itu udah ada di Hmm, di serangkaian skincare kita semua. oke. Jadi udah paling bagus sebenarnya pakai skincare dari kita kayak gitu. Oke. Karena Karena kalau pakai skincare ini nanti jerawat kita itu bakal bisa hempas dan juga hilang dan juga dan juga tidak ada bekas ya bekasnya dok ya. Oke. Karena sesuai juga nih dok dengan tagline-nya Aslay sendiri yaitu jerawat tuntas tanpa bekas. tanpa bekas. Oke, jadi Dok ada nih Oke, boleh nih Mas dari Isna. Aris. Mhm. Dok, sebenarnya pemicu jerawat itu makanan manis atau pedes tuh? Dua-duanya ya sebenarnya. Tapi lebih ini manis ya, karena kan kalau misalkan manis itu dia memicu peradangan. Tapi untuk makanan pedas juga sebaiknya sebenarnya dihindari kayak gitu. Karena kalau misalkan kita nggak ngehindarin dari faktor makanan juga nanti jerawatnya muncul lagi. Meskipun udah kita obatin, udah kayak Oke. gimana pun, kalau dari kitanya makanannya masih sembarangan, masih jorok ya dalam artian, itu bakal terus-terusan Terusan muncul muncul dan kayak nggak gitu. Nggak sembuh-sembuh ya dok sembuh-sembuh ya. nanti. Hmm, kadang udah diobatin tapi ternyata masih sering makan pedas, Mm-mm. makan gorengan gitu Bener, kayak bener. jadi itu malah memperparah ya dok ya Memperparah walaupun sudah dibantu dengan skincare-nya. skincare ya. Oke. Nah, kalau misalkan nih dok ada teman-teman yang mau konsultasi itu bayar gak sih dok ke sini nih dok gitu? Karena misalkan takut nih mau ke sini karena eh, belum belum ada dananya gitu dok, atau mau tahu dulu kira-kira jerawat aku ini masuknya ke grade 1, grade 2 atau grade 3. Nah, sekarang itu di ASI juga untuk konsultasinya free ya dok ya. Betul sekali. Jadi buat teman-teman nih yang punya permasalahan kulit jerawat, lalu juga kalian bingung mau dikonsultasiin ke siapa, itu teman-teman bisa banget datang ke Aslay, ketemu dengan dokter kita, termasuk dengan dokter Dinda di sini untuk mengikuti atau melakukan konsultasi gratis tanpa bayar sedikit pun ya teman-teman. Seperti itu. Jadi nggak usah takut lagi ya untuk konsul-konsul karena semuanya free kalau untuk konsul ya. Kebetulan kan klinik kita ini sekarang ada di eh, Karawang gitu ya. Jadi buat teman-teman di sekitaran Karawang dan juga teman-teman maupun di luar Karawang karena kita memang pasiennya ini alhamdulillah nih dok, pasiennya udah banyak banget di luar Karawang. Kayak Cikarang, bahkan ada juga pasien yang dari Jakarta itu ke kita nih dok untuk melakukan penyembuhan jerawatnya. Seperti itu. Jerawat pas 2 kali udah better, selanjutnya treatment apa ya? Kalau misalkan udah program jerawat tuntas 2 kali, terus ternyata udah better, ya kalau misalkan nggak ada bekas jerawatnya ya bisa dilanjut aja dari skincare-nya. Atau Tapi facial juga kan yo bisa iya ya dok facial ya? bisa juga tuh, Mm-mm. facial atau treatment-treatment yang lain buat mencerahkan kan itu bisa. Dan Jadi menutrisi kulit ya menutrisi dok. kulit ya, kayak gitu. Terus kalau misalkan dari ternyata ada bekasnya, berarti kan kita lanjut ke step yang Program tanpa program bekas. tanpa bekas. Kayak. Dok, untuk case-case yang jerawatnya udah hilang nih dok ya, tentunya kan mereka kadang kayak "Ah, udah deh aku jerawatnya tuh udah hilang, udah bersih gitu kan, terus juga aku juga bekasnya udah nggak ada. Nah, sebenarnya untuk ngejaga dan nutrisi kulit itu kita tetap harus ngejaga dengan beberapa treatment ya dok ya. Ya, Nah, salah satunya itu adalah facial, betul ya dok. Nah, di mana facial ini teman-teman selain untuk menutrisi kulit teman-teman yang sudah sembuh nih dari jerawat gitu ya, tentunya teman-teman juga tetap harus menjaga kulit teman-teman supaya mencegah dari timbulnya jerawat. Itu bisa ya dok ya dengan bisa facial ya. banget, bisa banget.
Oke, nah kebetulan banget kita sekarang lagi ada promo. Facialnya potongan 50% dan juga sama satu paket whitening series komplit nih. Kapan lagi teman-teman? Teman-teman, iya ditambah udah harga di 729.500, teman-teman udah dapat facial tadi nih dok, terus juga whitening series plus cashback di 80.000. Nah, jadi kapan lagi karena cuma sampai akhir bulan ini aja. Konsultasinya gratis ya dok ya. Apalagi coba ya dok ya gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa nih jerawatnya udah hilang itu tetap ya dok harus dinutrisi, harus tetap rutin perawatan-perawatan lagi supaya nggak timbul Jerawat jerawat. lagi. Iya nanti nggak percaya diri lagi ya dok ya. Betul. Ketemu orang juga kan awal yang dilihat itu kan wajah ya dok ya. Betul. Kalau kita kurang percaya diri, otomatis nanti ke hari-hari kita juga bakal jadi lebih kayak nggak pede jalan hari-harinya gitu ya dok. Betul Bang. Aku senang banget nih dok, hari ini kita udah bisa luangin waktu untuk tanya jawab dan juga edukasi untuk teman-teman di luar sana yang masih bingung soal jerawat. Nah, mungkin ada tips atau misalkan saran nih dari dokter gitu kan mengenai tema kita hari ini. Boleh silakan dok. Kalau tips dari saya mungkin kalau untuk yang jerawat ya, di rumah jangan dipencet-pencet. Oke, Itu, suka greget ya kadang dok. greget ya, bener. Apalagi kalau misalkan jerawatnya udah lagi meradang-meradangnya tuh, harusnya kan itu benar-benar nggak boleh dipencet. Tapi kan kadang kita usil ya, kayak aduh pengen banget dipencet nih. Itu benar-benar nggak boleh dan jangan ya. Terus dari makanan juga benar-benar harus dijaga. Ingat, apapun makanannya, minumannya air putih. Bukan seperti yang tagline nggak dibayar ya jangan disebut ya gitu ya. Oke. Ini air putih dong. Kan nggak boleh yang manis-manis ya dok ya. Oke, terima kasih dokter pada siang hari ini. Ini daging banget nih dok ya. Semoga nanti di next kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan membahas tema-tema yang lainnya. Jadi untuk teman-teman yang masih mau tanya-tanya lagi nih nanti kita ketemu di next selanjutnya ya teman-teman, disiapin pertanyaan-pertanyaannya, nanti akan kita lakukan sesi tanya jawab supaya memberikan jawaban kepada teman-teman yang masih bingung nih kita soal jerawat ya khususnya dok. Gitu. Oke, saya Rosma pamit undur diri dan juga Dokter Linda. Oke, Dokter Linda. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagline-nya apa nih, Dok? Program jerawat tuntas tanpa bekas. Saya udah coba. Sekarang giliran kalian.